kita lanjutkan untuk pemaparan yang kedua. Narasumber kita yang kedua, ini ada materi yang tidak kalah menarik juga, yaitu tentang kelainan jantung pada Down syndrome. Nah, izinkan saya membacakan CV beliau. Jadi beliau ini bertugas di rumah sakit ini ya dok ya, Hasan Sadikin Bandung ya dok. Dan beliau sudah menempuh pendidikan konsultan kardiologi anak di Universitas Indonesia tahun 2019 dan menyelesaikan gelar Magister Kesehatan konsentrasi ilmu kesehatan anak pada tahun 2011. Baik, silakan kepada Dokter Putria Rayani, Ya, spesialis anak, subspesialis kardiologi anak konsultan untuk memaparkan materinya. Waktu dan layar kami persilahkan, Dok. Waktu pemaparannya 20 menit. terima kasih Dokter Silakan, Eni Dokter. untuk share screen. Ya, mudah-mudahan sudah ada. Oke, terima kasih. Saya akan mencoba untuk memaparkannya sedikit. Kita berbagi sedikit apakah kelainan kardiovaskuler apa sajakah dan bagaimana tata laksananya pada anak-anak dengan Down syndrome. Oke, sebetulnya memang Down syndrome ini sangat banyak untuk kelainan penyakit jantung bawaannya ya. Bahkan 50% anak-anak Down syndrome itu mengalami penyakit jantung bawaan. Nah, ini sebagai pendahuluan ya, mungkin dari definisi tadi sudah oleh Dokter Frida ya. Ini memang kelainan genetik yang disebabkan trisomi pada kromosom ke-21 ya. Jadi pada Human sapiens ke-21 ini dia berjumlah 3 ya, seperti yang dilingkari merah di sini. Dan akibatnya ekspresi gennya akan meningkat dan akan mengkode protein dan juga non-coding RNA yang nanti sifatnya sebetulnya karena dosis gen yang meningkat ini bukannya baik tapi malah dapat merusak fungsi seluler dan biologi ya dan bisa menyebabkan kelainan berbagai organ salah satunya kardiovaskular. Ini mungkin untuk sejarah ditemukan sebetulnya 1866 ya oleh John Langdon Down mungkin karena itulah dinamakan Down syndrome. Tetapi penyebabnya genetik itu baru teridentifikasi di tahun 1959 ya. Untuk kategorinya ada 3 tadi sudah diterangkan oleh Dr. Frida sebelumnya ya. Oke, untuk prevalence dari Down syndrome ini memang bermacam-macam ya. Kalau kita lihat ada yang menyebutkan memang 16 per 10.000 kelahiran hidup ya. Kalau dari riset kesehatan dasar ini mungkin karena 1 tahunnya di tahun 2018 saja dia ada 0,21% dari 57.000. Jadi mungkin sekitar 120, tetapi mungkin bisa juga lebih dari itu ya. Dampaknya dari Down syndrome ini banyak ya ke berbagai organ. Mungkin yang nanti akan saya garis bawahi ini di sini adalah kepada penyakit jantung bawaan dan dampaknya ya. Mungkin saya akan membahas sedikit tentang hipertensi pulmonal karena hipertensi pulmonal pada Down syndrome itu dampaknya berbaliknya adalah ke jantung ya. Jantungnya menjadi bengkak dan menyebabkan kelainan dari anak tersebut dari mulai dia bernafas, aktivitas ya dan bagaimana terapinya ya. Untuk fenotip penyakit jantung bawaan sendiri ini angkanya ada di 40 sampai 50 ya. Jadi berbagai penelitian macam-macam tetapi ya fixnya jadi 50% sebetulnya yang Down syndrome ini mengalami penyakit jantung bawaan dan anak Down syndrome ini 50 kali juga dia akan menderita penyakit jantung bawaan ya. Jadi sangat wajib untuk screening penyakit jantung bawaan pada anak Down syndrome. Nah, penyakit jantung bawaannya apa saja? Nah, sebetulnya berbagai ras, etnik, dan berbagai penelitian itu banyak berbeda. Tetapi yang di seluruh dunia kalau disatukan gitu, jadi yang terbanyak itu adalah complete atrioventricular septal defect. Ya, ini adalah defek yang ada 2 defek yaitu ASD-nya tipe primum dan VSD-nya tipe inlet ya. Dan ini adalah yang terbanyak sekitar 43% ya. Yang kedua mungkin ada ventricular septal defect ya, kemudian ada ASD yaitu atrial septal defect, teratologi valve dan sebetulnya paten ductus arteriosus ini dari sumber saya dari Ferens ini dia tidak ada awalnya, tapi saya cari-cari lagi karena kalau saya di Bandung banyak banyak juga ya anak-anak Down syndrome dengan
paten ductus arteriosus dan ini kita tutup, alhamdulillah bisa dengan kateterisasi itu lebih cepat ya. Dan ternyata memang di salah satu penelitian besar juga ya, dia prevalensinya sampai 3 sampai 47% ya. Nah, untuk perbedaan ras, suku, jenis kelamin pada Down syndrome itu berpengaruh terhadap jenis PJB-nya. Jadi semakin dia berat tipenya, semakin berat juga PJB-nya ya. Prevalence PJB itu paling rendah pada tipe yang mosaik ya. Mungkin yang tipe yang mosaik itu memang tidak semuanya dia trisomi 21 ya, dan itu prevalence PJB-nya juga rendah ya. Nah, kemudian di beberapa penelitian nih dari Pinto et al. Saya dapat bahwa trisomi 21 lebih sering terjadi pada anak laki-laki, namun PJB pada Down syndrome lebih banyak terjadi pada anak perempuan. Itulah tergantung juga dari jenis kelamin ya. Kemudian kalau di Amerika, di Cina ya, yang tersering ternyata kalau Down syndrome itu adalah VSD ya, tetapi kalau digabung di dunia mungkin yang paling tersering adalah CAVSD ya. Oke, ini adalah sedikit kenapa sih Down syndrome ini berpengaruh terhadap ini ya, berpengaruh terhadap genetik. Jadi ini adalah aneuploidy adalah jumlah sel yang bertambah. Jadi dia bertambah ya dari 46 menjadi 47, di mana lengan kedua satunya menjadi ada 3 ya. Karena adanya ada jumlah yang bertambah ini, maka terjadi efek gen dosis yang efek dari gen yang meningkat juga ya. Ada yang gen dosis efeknya ini nanti itu gen itu akan mengkode protein. Jadi dia akan mengkode protein yang akan meningkat adalah protein-protein tersebut ya, DSCAM, BACE2, PLACA4, COLGA-CACN, dan RCAN. Ya mungkin DSCAM ini Down syndrome cell adhesion molekuler, dia ekspresinya akan meningkat. Inilah yang akan menyebabkan salah satu yang berkontribusi terhadap penyakit jantung bawaan. Dibentuk juga non-coding protein gens yang berhubungan dengan trisomic gen ini ya, dan ini juga apabila ekspresinya meningkat, gen dosisnya meningkat, ini berhubungan dengan penyakit jantung bawaan ya. Dan juga ada secondary dosis imbalance effect ya dari yang disomic gen ini. Jadi adanya tambahan dari gen tersebut dia akan mempengaruhi gen-gen yang lain ya, sehingga ini menyebabkan mutasi-mutasi pada protein tertentu. Memang ini beberapa pada mekanismenya belum diketahui, namun ini disinyalir juga menyebabkan penyakit jantung bawaan. Nah, kemudian jangan lupa juga bahwa hipertensi pulmonal ya itu juga sangat sering pada anak-anak Down syndrome ya. Dari definisinya mungkin menurut Pediatric Task Force ya, simposium ke-6 tentang PH, kenaikan dari mean pulmonary artery pressure. Jadi di jantung itu ada yang namanya arteri pulmonalis ya. Kita hitung ya, gold standarnya adalah dengan kateterisasi jantung itu ada di atas 20 mm Hg khusus pada bayi di atas 3 bulan ya. Tetapi kalau pada bayi dan anak Down syndrome batasnya itu menjadi dinaikkan lagi sekitar 25 mm Hg untuk batas apakah dia terjadi hipertensi pulmonal ya. Untuk epidemiologinya, insidence dari hipertensi pulmonal ini pada anak-anak DS dan sindrom ini cukup tinggi ya. Jadi ada beberapa penelitian, jadi kalau ditarik kesimpulan sekitar 6 sampai 37,5% ya. Makin dia ada PJB, makin tinggi insidence untuk terjadi hipertensi pulmonalnya bahkan mencapai 45% ya. Untuk bayi-bayi yang lahir dengan Down syndrome bagaimana? Ternyata bayi-bayi dengan Down syndrome juga memiliki insidence untuk PPHN yang juga lumayan tinggi dibandingkan populasi normal. Nah, anak-anak dengan Down syndrome itu memiliki harapan hidup tuh 30 tahun lebih pendek usianya ya daripada anak-anak yang tidak Down syndrome ya. Ini saya ambil dari systematic review dari O'Leary bahwa anak Down syndrome dengan penyakit kardiovaskular beresiko 24% itu kematian. Jadi lebih tinggi ya resikonya dibandingkan anak-anak yang normal. Kemudian bagaimana karakteristik hipertensi pulmonal pada Down syndrome ya? Jadi untuk Down syndrome itu bisa dia ada grup ya di hipertensi pulmonal ada 5. Setelah ini ada slide-nya ya. Kemungkinan dia ada di grup 1 atau dia di grup 3 ya karena respiratory complication. Nah, ini adalah hipertensi pulmonal. Ini tidak saja pada Down syndrome tapi di ini secara global ya bahwa dia kalau di grup 1
Nah, kalau di grup satu itu ada yang namanya idiopathic pulmonary artery hypertension. Ini banyak juga di anak-anak dengan Down syndrome ataupun PH karena penyakit jantung bawaan. Ya, ditambah dia Down syndrome tentu saja meningkatkan resiko terjadi hipertensi pulmonal. Tipe 2 ini hipertensi pulmonal karena left heart disease. Apa saja? Jantung kiri itu uh, ada katup mitral, ada ventrikel kiri, ada katup aorta. Jadi penyakit-penyakit karena kelainan pada sistem di kiri seperti mitral regurgitasi atau mitral stenosis berat atau aorta stenosis ya. Pada grup 3 ini ya, ini adalah pada kelainan di paru-paru ya atau kelainan karena sleep ventilation disorder atau OSA yang tadi Dokter Firda sudah cerita bahwa dia 70%. Banyak sekali anak-anak Down syndrome itu terjadi OSA yang dimana dia akan masuk ke hipertensi pulmonal grup 3 ya. Kalau grup 4 ini chronic thromboemboli pulmonary hypertension ini jarang ya pada Down syndrome ya. Kalau yang grup 5 ini karena penyakit yang lebih kompleks lagi ya. Kalau kelainan jantung mungkin dia ada yang single ventricle dan lain-lain ya. Nah, sementara kita harus bertanya kapankah terjadi hipertensi pulmonal ya pada anak-anak Down syndrome ya. Nah, jadi mekanismenya sebetulnya belum diketahui, tetapi berhubungan dengan faktor genetik yang terkait dengan kerusakan vaskuler dari alveoli sendiri ya. Jadi menurut penelitian Sanchez di tahun 2016 ya, pada kromosom ke-21 ini dibentuklah dia antiangiogenik, antivascular endothel growth factor ya. Dia terdapat pada kromosom 21 tambahan dan diekspresikan pada jaringan paru ya, pada bayi ya. Sehingga bayi-bayi dengan Down syndrome ini terjadi kerusakan pensinyalan signaling dari VEGF yang nantinya akan menyebabkan kerusakan vaskular paru dan akan terjadi hipertensi pulmonal ya. Dan paling sering itu pH itu pada setahun pertama kehidupan. Jadi ini pun wajib kita screening ya. Ini contoh dari VEGF tadi ya, di mana VEGF itu akan diterima oleh reseptornya. Kemudian dia akan berkembang kalau misalnya VEGF itu berfungsinya sebagai untuk angiogenesis, vasodilatasi ya. Tetapi pada Down syndrome karena dia dibentuk anti VEGF pada kromosom ya, dia justru nanti tidak akan terbentuk angiogenesis yang bagus, vasodilatasi tidak terbentuk sehingga nantinya malah akan menjadi hipertensi paru, kemudian terjadi permanen pulmonary hypertension, bronchopulmonary dysplasia, dan terjadi penyakit-penyakit di paru yang menimbulkan hipertensi pulmoner. Nah, ini juga ada dampak lain ya bahwa kenapa sih terjadi hipertensi pulmonal? Yang pertama adalah peningkatan dari stres hemodinamik, yang kedua dari pembentukan paru ya, yang tadi kan pembentukan parunya tidak begitu baik. Yang ketiga adanya disfungsi dari endotel. Kemudian yang keempat adanya peningkatan dari pulmonary vascular resistance ya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah increase hemodynamic stress. Ini bisa terjadi karena penyakit jantung bawaan ya. Jadi sudah dia beresiko pH ditambah dengan penyakit jantung bawaan. Tadi kita ingat makin tinggilah dia untuk terjadi resiko hipertensi pulmonal. Jadi pada anak-anak Down syndrome ini yang saya gambarnya di sini adalah contoh dari CAVSD ya yang terbanyak pada Down syndrome. Dia terdapat ASD primum dan VSD inlet ya. Dia sangat besar ya. Dia akan meningkat aliran dari kiri ke kanan, atrium kiri ke atrium kanan, ventrikel kiri ke ventrikel kanan, yang nanti dia akan berkumpul dan menyebabkan aliran ke paru, ini adalah pembuluh darah paru, meningkat. Akibatnya karena aliran ke paru meningkat, tekanan arteri paru juga akan meningkat, arteri pulmonarisnya meningkat, merangsang proses inflamasi dan lain-lain ya. Kemudian terjadi disfungsi endotel dan kemudian terjadi remodeling dari vaskuler karena tekanan arteri pulmonarisnya makin lama makin meningkat ya. Ini seperti gambar di sini ya. Kemudian terjadi peningkatan dari resistensi vaskular dari paru yang akan apa sih dampaknya ke jantung kalau misalnya resistensi parunya meningkat karena dia terhubung arteri pulmonaris dengan ventrikel kanan, maka ventrikel kanannya inilah yang akan membesar ya. Nah, kemudian yang kedua tadi mekanismenya adalah adanya hipoplasi paru atau abnormal dari alveoli. Jadi pada di satu penelitian, bayi-bayi yang meninggal, bayi Down syndrome yang meninggal, mereka lakukan otopsi. Mereka ambil sampai periksa histologi dari paru-parunya ya dan didapatkan
bahwa memang secara histologi terdapat abnormalitas dari pertumbuhan alveolinya. Ya, jadi alveoli itu seperti gambar yang di atas, ini harusnya dia kecil-kecil dan jumlahnya banyak. Pada alveoli Down syndrome ini alveolinya tampak lebih besar, jumlahnya berkurang. Ya, kemudian pada pinggiran alveolinya itu yang harusnya dia ada single capillary layer, dia malah double capillary layer yang membatasi alveolar. Ya, sehingga inilah yang cikal bakal terjadinya hipertensi pulmonal pada anak-anak Down syndrome. Nah, yang ketiga adalah intrinsic endothel disfungsi, jadi disfungsi endothel intrinsik. Jadi pada anak Down syndrome ini meningkatkan regulasi proinflamasi. Nah, inilah yang berkontribusi terhadap disfungsi endothel dari pembuluh darah arteri pulmonalis. Ya, nah, akibatnya interferon yang meningkat, produk nitrik oxide akan menurun. Nitrik oxide ini kita ketahui untuk merupakan vasodilator dari arteri pulmonalis ya, sehingga dia menurunkan ya tekanan arteri pulmonalis. Akibatnya karena dia menurun nitrik oxide-nya, dia berkontribusi terhadap peningkatan arteri pulmonalis. Kemudian terjadi juga peningkatan regulasi dari endotelin satu ya gara-gara intrinsic endothel disfungsi ini. Sementara endotelin satu ini adalah vasokonstriktor poten ya. Jadi remodeling arteri paru dini yang dilaporkan pada paru-paru janin dan studi otopsi anak dengan Down syndrome ini merupakan salah satu yang kita curigai terjadinya hipertensi pulmonal. Walaupun sampai saat ini mekanisme pastinya belum jelas ya. Jadi ini kita masih dalam proses penelitian meneliti ya. Kemudian bagaimana dengan yang terakhirnya adalah increase pulmonary vascular resistance. Jadi tadi Dokter Firda sudah cerita tentang obstruksi sleep apnea ya pada anak itu sekitar 70%. Saya juga dapatnya sekitar 59 sampai 70%. Ini justru tinggi. Dan kenapa dia menyebabkan adanya hipoksik ya dari arteri pulmonalis. Jadi, hipoksia yang terjadi ini menyebabkan terjadinya aktivasi mekanosensor pada paru-paru, terjadilah pulmonary vasoconstriction. Pulmonary vasoconstriction ini kemudian akan menyebabkan remodeling dari vaskuler paru lagi. Jadi memang ini di remodeling dan remodeling ya di kuncinya ya. Dan terjadilah hipertensi paru karena resistensi pulmonary vascular resistennya meningkat. Kemudian pada anak Down syndrome juga sangat mudah terjadi pneumonia yang berulang ya mungkin karena adanya aspirasi yang sedikit-sedikit karena dia ada gangguan menelan atau mungkin karena tidak bagusnya sistem imun tubuhnya. Jadi dia sangat sering terjadi recurrent pneumonia. Ini juga menyebabkan global hypoxic pulmonary vasoconstrictor yang akan meningkatkan dari PVR tadi. Nah, ini adalah guideline saya dapatkan dari Bos et al. Tentang tata cara pada Down syndrome anak yang berhubungan dengan kelainan kardionya dan pemeriksaan lain yang berhubungan dengan hipertensi paru. Jadi menurut AHP standar, ketika ada bayi dengan Down syndrome, maka pada sebulan pertama kehidupan kita harus lakukan screening jantung, ehokardiografi, ya. Kemudian apabila dia menunjukkan hipertensi pulmonal ya atau penyakit paru-paru, jangan kita juga harus konsultasi ke teman-teman respirologi kita ya. Kemudian kita juga bisa lakukan VFSS, ini adalah video fluoroscopy swallowing study ya. Jadi kita untuk melihat apakah terjadinya aspirasi kronik ketika anak ini menelan makanan ya. Kemudian sleep study ya, mungkin di kita belum sekomplit ini ya, tetapi kalau di luar negeri langsung inilah yang akan di screening ya. Dia di usia 4 tahun ya. eh, apakah dia untuk melihat apakah dia ada obstruksi sleep apnea atau tidak ya. Chest, kemudian CT scan ya untuk melihat paru-paru. Mungkin ini setelah kita konsulkan ke rekan-rekan respiro kita ya, melakukan CT scan di paru. Dan apa pemeriksaan darah yang bisa kita periksa? Mungkin kalau hormon tiroid ini tadi sudah diceritakan oleh Dokter Frida ya, bahwa memang Down syndrome juga beresiko terjadinya hipotiroid, dan hipotiroid itu dampaknya adalah kepada gangguan kontraksi jantung ya. Kalau BNP ini adalah untuk menilai gagal jantung atau tidak pada suatu
anak, misalnya dia tidak ada nih yang dapat melakukan echo, sementara kita bisa melakukan pemeriksaan BNP atau NT-Pro BNP ya. Apabila echokardiografnya sudah tegak dia terdapat hipertensi pulmonal, memang itulah yang akan kita screening lagi ya, hipertensi pulmonalnya ini disebabkan oleh apa. Oke. Bagaimana sih presentasi klinis dari Down syndrome dengan penyakit jantung bawaan ya? Sebetulnya pada Down syndrome itu 30% anak obesitas dan ini itu dan memang ada growth chart sendiri ya seperti yang diceritakan oleh Dr. Frida bahwa ada growth chart sendiri khusus untuk anak-anak dengan Down syndrome ya. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan juga ya kita bertemu dengan Down syndrome dengan penyakit jantung bawaan yang kurus ya. Tetapi sebagai sebagai awal mungkin bahwa penyakit jantung bawaan dengan Down syndrome itu jarang ya anak-anaknya kurus walaupun mungkin ada ya. Rata-rata mungkin gemuk. Nah, ini adalah penelitian oleh Sika ya, Sika et al. Di Brasil. Ternyata pada anak-anak Down syndrome itu jarang mengeluhkan berat badan yang sulit naik ya. Sementara mungkin dia sebetulnya ada penyakit jantung bawaan. Dilihat di karakteristik data pada penelitian ini ternyata AVSD-nya dari 68 ada 36 ya. Tetapi kita lihat BMI-nya ternyata dari 68 penyakit jantung bawaan dan dengan Down syndrome hanya 6 anak yang berat badannya ini kategorinya low weight. Lainnya adalah normal weight. Sementara kelainan jantungnya ini begitu banyak ya dan beberapa berat ya seperti tetralogy Fallot ya, kemudian AVSD ini termasuk kelainan jantung bawaan yang lumayan berat ya. Tetapi kita lihat di penelitian ini ternyata yang rata-rata mereka normal sampai ada yang obes. Nah, kemudian bagaimana presentasi klinis yang lain? Nah, kita lihat bagaimana pemeriksaan fisik anak-anak dengan penyakit jantung bawaan dengan Down syndrome. Bisa ketika dia lahir dia mudah lelah, ketika menyusui ya, menyusuinya terputus-putus. Kalau dia penyakit jantung bawaannya biru, memang kadang sudah terlihat kebiruan ya pada anak-anak Down syndrome. Nah, karena tekanan paru-parunya tinggi ya pada anak-anak Down syndrome, misalnya dia VSD, VSD-nya besar, maka VSD itu yang menghubungkan antara ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Nah, karena dia perbedaan pressure gradient atau perbedaan tekanan ventrikel kiri, ventrikel kanannya tidak begitu jauh. Biasanya kan jauh ya, ventrikel kiri itu sistoliknya di 100, ventrikel kanan itu di 20. Jadi kalau misalnya dia ada bocor, jantungnya akan mengeluarkan bunyi murmur yang namanya pansystolik murmur. Tetapi pada anak-anak dengan Down syndrome di mana tekanan parunya juga tinggi, maka kadang-kadang tidak terdengar murmur ya, padahal dia terdapat kelainan penyakit jantung bawaan. Untuk itulah kita wajib sekali untuk men-screening ehokardiografi ya. Kemudian yang lain bagaimana? Tanda-tanda hipertensi pulmonal ya, misalnya JVP. JVP itu tidak kita kerjakan pada bayi atau infant di bawah 1 tahun karena lehernya pendek ya. Jadi kita bisa periksa JVP itu pada anak yang lebih besar ya. Kemudian kita lihat lagi tanda-tanda gagal jantung, hepatomegali, ada tanda gagal jantung kanan seperti pembengkakan tungkai. Untuk pemeriksaan murmur, apa saja yang bisa didengar? Mungkin bunyi jantung keduanya keras. Bunyi jantung kedua itu dibentuk karena dia penutupan katup aorta dan pulmonal. Karena tekanan pulmonalnya tinggi, maka bunyi jantung keduanya bisa kita dengar keras ya. Mungkin ini hanya ilustrasi contoh ya, di mana bunyi jantung keduanya keras ya. Dia bunyi jantung ya dia lebih tinggi ya, lebih keras ya. Kemudian ini adalah contoh murmur. Jadi apabila dia awal-awal atau mungkin belum terbentuk hipertensi pulmonal, dia bisa terdengar murmur ya pada anak dengan Down syndrome. Ini adalah systolic murmur ya. Oke, kemudian jangan lupa kita ronsen toraks, ya kita lihat konus pulmonalnya menonjol atau tidak. Apakah terdapat tanda-tanda pembesaran ventrikel kanan yang didapatkan ventrikel kanan membesar, kita lihat di ronsennya apexnya membulat di atas diafragma. Kalau ventrikel pembesaran di ventrikel kiri, apexnya tenggelam dalam diafragma, ya. Dan jangan lupa ehokardiografi. Ini yang saya contohkan adalah AVSD tadi, ya. Oh, kemudian kapan sih koreksi penyakit jantung bawaan pada anak-anak Down syndrome ya? Apakah sama dengan anak-anak tidak Down syndrome? Tentu saja berbeda ya. Timing operasi pada anak dengan Down syndrome itu lebih cepat. Kenapa? Karena dia lebih cepat terjadi hipertensi pulmonal ya.
Rekomendasinya untuk defek yang besar ya, untuk defek yang setelah katup tricuspid itu berarti VSD, PDA, VSD itu koreksinya yang terbaik sebelum usia 6 bulan. Ya walaupun kita banyak sekali yang terlambat ya datangnya ya. Jadi kalau dia sudah terlambat ya kita lakukan kateterisasi dulu, kita lihat dulu apakah dia masih memungkinkan untuk ditutup. Kemudian apabila defeknya ASD bagaimana? Kalau ASD anak-anak yang normal tanpa Down syndrome, ASD itu dioperasi pada usia sekolah ya, tetapi pada anak-anak dengan Down syndrome dia lebih cepat. Dia tindakannya harus di bawah 2 tahun. Nah, sebelum kita operasi kita harus tahu dulu apa saja yang akan kita hadapi ya. Dalam Down syndrome itu hati-hati bisa terjadi obstruksi dari upper airway ya. Kemudian ada tadi ya hipotiroid sebagai komplikasi endokrin yang akan mempengaruhi nanti luaran operasi ya dan hemato-onkologi juga ya. Nah, akibatnya apa? Dia bisa menyebabkan terjadi kesulitan intubasi itu nanti yang tapi dokter-dokter anestesi sudah paham ya nanti bagaimana nanti intubasinya, apa yang harus disiapkan sebelum intubasinya. Nah, kemudian post op-nya bagaimana? Dia juga mudah sekali terjadi stridor dan sangat sulit winning dari ventilator. Jadi ICU timnya juga sudah harus disiapkan ya. Penggunaan obat-obat anestesi mungkin ini sejawat anestesi yang lebih paham ya. Ada beberapa yang di Down syndrome ini bisa buat bradikardi ya. Dan untuk selestinya mungkin apa ya dexmedetomidine ya yang lebih disukai ya. Kemudian lebih sering juga terjadi kejadian demam ya pasca pembedahan karena adanya sitokin proinflamasi yang lebih setelah dia keluar dari mesin CPB dan infeksi nosokomialnya juga lebih tinggi ya. Kemudian satu lagi komplikasi di ICU yang kita akan temui tetapi akhir-akhir ini mungkin sudah jarang ya adalah kilotoraks ya. Karena kenapa sih? Karena pada anak-anak Down syndrome itu permeabilitas limfatiknya lebih meningkat ya sehingga apabila dia terkena sentuhan dikit mungkinnya dia langsung pecah ya dan terjadilah kilotoraks. Bagaimana untuk manajemen anak-anak hipertensi pulmonal pada Down syndrome? Ini saya dapat dari Hawkins dari tahun 2011 ya. Apabila ada Down syndrome, kita lakukan screening penyakit jantung bawaan dan screening penyakit paru. Jangan lupa karena ini berpengaruh terhadap jantung ya. Kalau dia normal kita ulang di 5 tahun. Kalau dia abnormal kita lihat ya, kita lakukan apakah harus kita lakukan koreksi saat itu juga atau kita bisa tunggu sampai beberapa bulan ya, sampai berat badan anaknya juga meningkat. Ini adalah di tahun 2011 ya. Kemudian kateterisasi jantung ya, kita harus lakukan untuk menghitung pulmonary vascular resistance ya. Kita bisa lihat apakah tinggi atau rendah PVR-nya ya. Kemudian yang lain-lain jangan lupa bronkoskopi, biopsi paru, dan CT scan paru. Ini mungkin kita tidak lakukan semua ya kalau untuk anak Down syndrome. Nah, ini saya dapat dari tata laksana hipertensi pulmonal pada anak ya. Jadi ini yang saya lingkari merah ini nanti saya akan perbesar ya. Hmm. Jadi pada anak-anak Down syndrome dengan hipertensi pulmonal itu didapat ketika dia di atas 25 mm Hg ya. Nah, beberapa memberikan terapi suportif warfarin, diuretik, digoxin, oksigen dan perubahan gaya hidup. Warfarin ini, nah ini tidak terlalu rekomendasi sebetulnya pada anak ya. Nah, jadi kita bisa memberikan diuretik untuk mengurangi preload ya, digoxin untuk memperbaiki dia kontraksi jantungnya. Jangan lupa diuji AVT atau uji vasoreaktivitas, akut vasoreactivity test ya. Pada apabila hasilnya positif, maka pemberian obatnya adalah calcium channel blocker dan monitoring berkala. Apabila dia negatif, nah, apabila dia negatif, maka kalau misalnya dia masuk ke WHO fungsional kelas 2, apa itu WHO fungsional kelas 2? Bahwa anaknya itu masih bisa melakukan aktivitas, dia hanya lelah dengan aktivitas yang sedang, kita beri obatnya sildenafil. Tetapi kalau dia sudah fungsional WHO-nya kelas 3, nah, di mana dia aktivitas yang sedang saja dia bisa sinkop, ya, maka dia kita berikan bosentan dan sildenafil atau combine dengan sildenafil boleh ya. Apabila kelas 4, kalau kelas 4 ini dia istirahat aja dia lelah gitu ya. Kita berikan golongan prostanoid epoprostenol tapi memang diberikannya harus intravena dengan bosentan ya. Dan kemudian kita lakukan monitoring berkala ya.
sampai perbaikan. Nah, tetapi kalau misalnya kita sudah memberikan obat, malah jatuh ke fungsional kelas 4 di mana anaknya istirahat aja kelelahan ya, maka ada beberapa center yang memikirkan untuk dilakukan lubang ya, dibuat lubang antara atrium kiri dan atrium kanan ya supaya si darahnya itu bisa mengalir dari atrium kanan ke atrium kiri ya, supaya tidak terlalu menggembung di atrium kanan dan ventrikel kanannya ya. Oke. Kemudian apa hubungannya Down syndrome dengan fungsi miokardium ya? Dan ini memang beberapa penelitiannya masih sedikit ya, tetapi memang ada juga yang membahas dari Mary Smith di tahun 2020 bahwa ventrikel kanan ya yang memang akan beradaptasi dengan peningkatan tekanan vaskuler paru ya. Sehingga untuk apa sih dia untuk mempertahankan dia mempertahankan kontraksi ventrikel kanan untuk mengalir ke paru-paru. Nah, dampaknya apa? Karena ventrikel kanan melawan tekanan yang tinggi di paru-paru, ya. Ini kan pembuluh darah menuju ke paru-paru dan ini adalah ventrikel kanannya. Maka remodeling lagi. Jadi kalau di jantung itu memang banyak kayak remodeling ini, remodeling arteri pulmonalis, remodeling ventrikel. Nah, terjadilah remodeling pembesaran ventrikel kanan dan ini akan mempengaruhi fungsinya. Jadi fungsinya ya tidak akan sama dengan fungsi ventrikel kanan pada anak-anak sehat. Ya, akibatnya apa? Untuk mempertahankan cardiac output, heart rate-nya meningkat. Ya, lama-lama capek juga, terjadi disfungsi sistolik dan diastolik ya, penurunan cardiac output dan lebih lagi memperbesar ventrikel kanan ya. Akibat dilatasi ventrikel kanan ini bisa terjadi bulging ya, bulging dari ventrikel kanan menekan ventrikel kiri ya. Terjadilah interventricular dependence. Apa itu? Jadi fungsi ventrikel kirinya akan menurun gara-gara dia tergencet sedikit oleh ventrikel kanan yang membesar. Ya, jadi kesimpulannya, prevalensi Down syndrome ini cukup tinggi dan komorbidnya juga cukup berat ya. Dan sekitar 50% memiliki kelainan jantung bawaan dan ini harus dan sangat wajib di screening. Jangan kita lupakan juga insidence pulmonary hypertension ya pada anak dengan DS ditambah apabila ada PJB dia akan meningkat. Karena itu screening pada anak-anak DS itu sangat diperlukan ya dan berpengaruh juga terhadap manajemen dan luarannya ya. Jadi kerjasama multidisiplin diperlukan untuk mengelola Down syndrome ya dari berbagai macam bidangnya atau divisi. Oke, terima kasih ya. Ini mungkin undangan ya Dokter Isti ya. Nanti kita akan PCU di Jogja ya 14-16 Agustus. Oke, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Dokter Putri ya atas pemaparannya yang begitu detail ya dan jelas. Menarik sekali karena memang eh, kelainan jantung pada penderita Down syndrome itu seringkali terjadi berbarengan dengan Down syndrome ya. Baik dokter, kita masuk pada sesi diskusi atau sesi tanya jawab untuk mendiskusikan lebih lanjut topik yang sudah disampaikan tadi. Nah, jadi sesi diskusi ini selama 30 menit. Nah, bagi peserta ini adalah kesempatan bagi kita untuk bertanya langsung ya kepada para narasumber mengenai materi yang sudah disampaikan tadi. Nah, peserta tadi bisa menuliskan di kolom chat. Ini kami sudah menerima beberapa pertanyaan dari kolom chat. Saya izin bacakan, dokter. Dari dokter Diani Dinar Shanti ya. Izin bertanya, dokter. Down syndrome ini sering bergejala tumpang tindih dengan hipotiroid kongenital. Ketika hipotiroid kongenital sudah tereksklusi, kesulitan di daerah adalah mendiagnosis Down syndrome dengan pemeriksaan kromosom. Bagaimana menyikapinya, dokter? Silakan, dokter Fida, untuk menjawab, dok. Kayaknya terputus ya, sih. Kayaknya terputus dari dokter Frida.
Baik, silakan para peserta yang ingin menanyakan dari sesi kita kali ini, silakan menuliskan di kolom chat atau silakan raise hand ya untuk langsung eh, bertanya kepada narasumber kita. Lagi baik, pertanyaan untuk Dokter Putria mungkin ya. Yang pertama, eh, sebenarnya kapan sih kita mulai screening dok untuk penderita Down syndrome, ya, screening untuk penyakit jantung bawaannya? Silakan Dokter Putria. Terima kasih ya. Jadi kapan sih kita melakukan screening ya? Jadi itu kapan kita terimanya anaknya? Misalnya kita terima anaknya ketika lahir. Nah, ketika lahir kita lihat anaknya dengan Down syndrome, kita boleh lakukan screening ya. Memang Down syndrome itu eh, paling sering juga menyebabkan terjadinya PPHN ya pada bayi-bayi ya dibandingkan dengan populasi normal ya. Jadi ketika kita ada bayi lahir kemudian Down syndrome, ya kita lakukan screening segera, itu satu. Yang kedua ya di tempat praktek mungkin ya, kalau misalnya datang ada yang batuk pilek, oh iya ternyata dia Down syndrome, ya jangan lupa kita langsung screening ya, boleh ya kita juga memang harus periksa ya, apakah terdengar murmur, apakah terdapat gejala gagal jantung ya, dan menyiapkan mental orang tuanya ya karena pemeriksaannya tuh cukup banyak memang mungkin di kita tidak terlalu lengkap ya seperti video fluoroskopi untuk swallowing study itu mungkin belum pernah ya untuk melihat dia adanya aspirasi kronik atau tidak yang nanti berpengaruh pada hipertensi pulmonal. Tetapi paling tidak kita memberikan bekal kepada orang tuanya apa yang harus disiapkan, bagaimana tanda-tandanya apabila terjadi penyakit jantung bawaan, apabila terjadi hipertensi pulmonal. Jadi itulah yang kita infokan kepada orang tua. Jadi kapan sih kita segera ya, nggak ada murmur nggak apa-apa, kita nggak nggak ada marah, nggak ada yang marah. Kamu sih ini nggak ada murmurnya, kenapa sih dirujuk? Tidak apa-apa, justru itu wajib ya karena jarang terdengar murmur juga apabila sudah terjadi hipertensi pulmoner. Ya baik, terima kasih dok. Jadi segera ya dok ya, kalau misalnya kita menemukan anak dengan Down syndrome, sebaiknya segera kita melakukan screening. Baik Dokter Frida, mungkin tadi terputus dok. Ya, mohon maaf dok. Internet saya Tidak lagi apa-apa dok. berulah hari Minggu ini. Ya dok. Jadi Iya, pertanyaannya adalah dok tentang apa dok tadi? Mohon maaf. iya. Tadi pertanyaannya adalah Down syndrome ini sering bergejala tumpang tindih dengan hipotiroid kongenital, dok. Dan ketika hipotiroid kongenitalnya sudah tereksklusi, kesulitan di daerah adalah diagnosis Down syndrome dengan pemeriksaan kromosom. Nah, bagaimana menyikapinya, dokter? Ya baik, terima kasih dok. Jadi karena memang sebetulnya kalau kita bilang bahwa bagaimana uh, untuk konfirmasi diagnosis untuk Down syndrome harus dikerjakan analisis kromosom. Nah itu nggak enaknya bahwa secara klinis kita bisa mendiagnosis, tapi kita harus mengkonfirmasi diagnosisnya. Cuma satu-satunya cara adalah dengan menggunakan apa namanya pemeriksaan kromosom, which is karyotyping atau FISH gitu ya. Nah, kalau memang kalau kita ini ya, yang paling penting itu di daerah ya dok, kalau ketemu ya wajah yang khas untuk sindrom Down, which is semua di seluruh dunia wajahnya mirip gitu. Nah, yang harus kita kerjakan adalah sebetulnya dok adalah screening dari awal. Jadi dari awal itu begitu kita ketemu maka ada beberapa yang harus di screening tadi. Seperti tadi ya, satu gangguan pendengaran, dua gangguan penglihatan, tiga hipotiroid, keempat sebenarnya gangguan jantung. Saya nggak singgung-singgung di presentasi saya karena akan disinggung pasti sama dokter Putri ya. Jantung dari awal sudah mulai kita screening. Jadi begitu kita klinis adalah kita tidak bisa melakukan pemeriksaan kromosom, tapi klinisnya kita tahu lebih sesuai dengan sindrom Down, maka kita harus melakukan screening ini dari awal. Jadi dari awalnya. Terus kemudian kalau pada saat awal ternyata hipotiroid anaknya tidak hipotiroid congenital, tapi untuk hipotiroid pada pasien dengan anak dengan sindrom Down itu punya resiko, jadi anak dengan sindrom Down itu punya resiko lebih tinggi untuk mengalami hipotiroid congenital. Terus kemudian munculnya Ya. bisa agak kemudian, dok. Jadi kemudian itu artinya adalah mereka sedikit stable pelan-pelan. Terus jadi kita sebutnya hipotiroid subklinis. Tapi juga nggak boleh overdiagnosis untuk hipotiroid subklinis. Artinya adalah karena mereka punya course of disease-nya kayak begitu untuk tiroid ya gangguan tiroid. Belum lagi nanti mereka punya risiko untuk lebih tinggi untuk menderita ini
gangguan tiroid yang karena autoimun. Misalnya hipotiroid karena Hashimoto atau hipertiroid karena Graves' disease. Jadi kalau untuk anak dengan sindrom Down, maka kita akan periksa fungsi tiroidnya secara berkala. Jadi kalau normal gitu pada saat awal, terus kita akan ulang minimal 6 bulan sekali, 4 sampai 6 bulan sekali pada 1 tahun pertama, terus kemudian sampai usia 5 tahun kita anjurkan tiap 6 bulan, terus kemudian setelah itu baru setiap 1 tahun sekali. Itu sih dok ya. Terus kemudian bagaimana mensiasati, nah ada satu yang menurut saya wajib sekali untuk periksa kromosom. Dok. Karena sekarang banyak sini trennya. Kita punya banyak pasien di poliendokrin, kita punya banyak sekali pasien dengan sindrom Down. Terus trennya adalah, kan kalau faktor risikonya jelas, ibunya usianya lebih tua. Makin usianya makin tua, terutama di atas 35, terus atau di atas 40, risikonya lebih meningkat. Hanya risiko yang meningkat gitu ya. Tapi sekarang banyak juga yang pasangan muda nih 26 segala macam pun anak pertamanya juga bisa sindrom Down. Nah, yang itu wajib dokter. Jadi yang itu adalah wajib untuk periksa kromosom. We have to karena satu penting untuk konseling kalau mereka mau punya anak lagi. Kalau itu sporadik, jadi anak pertama tapi sporadik gitu, jadi trisomi 3 bukan translokasi, fine tenang. Jadi kemungkinan berulang di anak keduanya jauh lebih kecil lagi. Jadi orang tuanya bisa tenang. Karena saya juga punya beberapa pasien yang anak pertama sindrom Down, anak kedua akan normal. Tapi saya butuh sekali untuk analisis kromosomnya atau karyotypingnya untuk bisa edukasi. Jadi orang tuanya juga tenang ya dok. Kemarin kami punya nih yang baru di poliendokrin bahwa anak pertama dan translokasi. Translokasinya seperti yang tadi saya contohkan di mana di slide saya. Translokasinya di 21. Artinya adalah walaupun translokasi, saya berharap ada de novo. De novo artinya munculnya di situ aja. Jadi nggak ada orang tua yang karier. Soalnya kalau begitu ada orang tua yang karier, salah satu karier, selalu ada chance-nya anaknya akan sindrom Down lagi. Which is itu penting sekali. Jadi penting sekali untuk menyiapkan orang tuanya apakah mau punya anak lagi atau tidak gitu. Jadi itu dok. Jadi ada hal yang menyebabkan periksa kromosomnya atau karyotypingnya itu jadi wajib gitu. Karena walaupun cuma 3-4% dari semua sindrom Down, tapi terutama yang ini anak pertama dari pasangan muda itu wajib sekali deh gitu. Ya, dok. Semoga itu menjawab pertanyaannya. Baik, dokter. Terima kasih. Saya rasa cukup jelas ya penjelasan dari Dokter Frida. Jadi hipotiroid itu bisa kita cek belakangan ya, bisa munculnya belakangan ya dok ya. Jadi kita tetap periksa serial gitu ya dok. 4 sampai 6 bulan sekali sampai usia 6 tahun seperti tadi yang dijelaskannya. Kemudian setelah 6 tahun bisa 1 tahun sekali gitu ya dok ya. Juga untuk beberapa eh, indikasi yang dilakukan untuk pemeriksaan kromosom. Jadi tidak semua juga ya dok. Ya baik dok, ada pertanyaan lagi dokter dari Dokter Rizka Saradewi. Izin dok, kapan kita melakukan pemeriksaan kelainan yang menyertai Down syndrome seperti nistagmus, glaukoma, nasolacrimal ductus obstruction, katarak, OSAS, OMSK, serta hipertiroid, anemia zat besi, autoimun, hisprum, dan lain-lain. Mengingat banyak sekali kelainan yang mengikuti Down syndrome, dok. Jadi kapan melakukan pemeriksaan? Ya, baik. Gitu, dok. Terima kasih atas pertanyaannya, dok. Jadi, dokter Iska, nanti presentasi saya akan dibagikan, dok. Jadi bisa Ya. di-download, dok. Jadi, karena di presentasi saya, dok, ada timeline-nya sebetulnya, dok. Jadi, apakah kita harus mengerjakan semuanya brek gitu? Sebetulnya tidak, dok. Tapi ada yang harus kita kerjakan pada saat awal. Yang paling penting itu sebetulnya pada saat awal diagnosis, pada saat kita ketemu tuh sebetulnya kan kita breaking the bad news. Orang tuanya sebetulnya mungkin orang tua awam kan sekarang juga udah pintar-pintar ya dok ya. Begitu udah gitu, aduh anak saya gitu. So basically mereka sudah mau nggak mau mereka sudah tahu kan. Dan kita sebagai tenaga medis yang akan menyampaikan gitu. Jadi kita breaking the bad news without breaking their heart gitu. Jadi breaking the bad news kan karena kita menyampaikan berita yang nggak bagus. Wah iya anak ibu kemungkinan sindrom Down. Tapi without breaking the heart of the parents gitu. Jadi bagaimana caranya membuat orang tua itu jadinya ini lebih
lebih positif gitu. Oke, anak saya sindrom Down, tapi anak saya sindrom Down, it doesn't mean that kalau anak saya nggak bisa apa-apa. Nah, itu satu, Dok. Di luar bahwa kita cuma mikirin medisnya ya, Dok ya. Karena menurut saya medisnya itu second setelah orang tuanya acceptance dulu. Terus ada yang urgent sekali gitu, tapi basically orang tua masih acceptance dulu terhadap kondisi anaknya. Terus tadi timelinenya ada, Dok, di waktu waktu jadi ada timeline waktu awal diagnosis, which is biasanya pada saat neonatus, terus kemudian pada saat usia sampai 1 tahun itu bayi, terus kemudian anak awal gitu balita, terus kemudian pada usia anak sama usia pubertas. Nanti dewasa ada sendiri sebetulnya, Dok. Nah, masing-masing itu ada apa saja yang harus kita evaluasi, Dok. Tapi di awal itu kelainan jantung, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, hipotiroid, terus kemungkinan kalau ada, kan nggak semuanya ada ya, Dok ya. Awal tuh mungkin laringomalacia belum begitu kelihatan, tapi sudah mulai. Kan suaranya dokter pasti udah pinter lah gitu. Krok, 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 krok gitu. Jadi semuanya kita kerjakan di awal. Bukan berarti brek saat deksanya ketika itu. Saat deksanya itu Pak, brek sekalian gitu kita kerjakan. Satu-satu, Dok. Karena kalau hipotiroid bisa bersamaan dengan screening kan, screening bayi baru lahir. Ya. Terus kemudian jantung kan kita sekarang ada screening kelainan jantung bawaan. Walaupun belum menjadi program nasional, tapi sudah mulai ada. Tapi itu untuk yang kompleks sekali. Tapi habis itu wajib selalu bahwa kalau ada pasien sindrom Down, anak sindrom Down, harus dikonsulkan ke kardio, harus dikonsulkan ke THT, dan juga harus dikonsulkan ke mata. Karena satu, kalau katarak kan kita bisa lihat, Dok, center aja udah kelihatan. Terus kemudian kalau di THT, karena mereka butuh untuk melakukan banyak hal, termasuk BRA di sana. Nah, jadi di presentasi saya akan ada, Dok, guidance satu-satu. Bahkan, nah ini sebetulnya pada saat saya membuat presentasi itu, saya pikir sebetulnya kita nggak punya ya PPKI DAI ya sebetulnya. Nah, ini sepertinya membuat kebutuhan bahwa ada guidelines buat kita sebagai dokter di Indonesia untuk bagaimana sih kita untuk memantau dan menata laksana anak dan remaja dengan sindrom Down gitu. Nanti akan kami usulkan, Dok. Bisa dari mana aja, bisa dari kardio, bisa dari endokrin sih, Dok. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya, gitu. Ya, bagus sekali dokter. Oke, ini masih dari dokter Rizka. Izin dok, untuk kurva pertumbuhan untuk Down syndrome apa ya? Yang tadi ada ya. Dan jika evaluasi Ah, pendengaran dan penglihatan per tahun, alatnya memakai apa dok? Apakah BERA atau lainnya? Dan pemeriksaan pendengarannya memakai yang mana? Jika alatnya tidak ada di kabupaten, apa yang harus dilakukan? Nah, gitu dok. Silakan dokter. iya, baik. Baik, terima kasih Dokter Rizka. Dokter Rizka, jadi kalau untuk kurva saat ini yang ada dari yang bisa kita akses, dokter bisa download. Nanti di slide saya juga ada sumbernya kurva itu. Saat ini baru dari CDC, jadi punyanya AP. Apakah bisa kita gunakan? Apakah berbeda sekali? Ya, Dok, berbeda sekali. Jadi kalau kurva WHO itu kan jadi bagi tiga ya. 0 sampai 2 adalah longitudinal, 2 sampai 5 adalah cross seksional, terus kemudian 5 sampai sekian ngambil dari punya CDC. Dan kurva WHO yang 0 sama 2 itu juga beda dengan kurvanya si CDC. Jadi bagi saya nggak masalah sama sekali. Jadi eh, menurut saya kita apapun kurva yang kita pakai, yang paling penting adalah interpretasinya, Dok. Bagaimana kita memonitor pertumbuhan seorang anak. Dalam hal ini adalah karena kita kan kurva nasional aja kita belum punya gitu yang benar-benar kurva nasional kita. Apalagi untuk kurva sindrom Down. Saya rasa ini juga jadi penelitian, Dok. Ada yang mau S3, Dok? Monggo, Dok. Monggo, Dok. Nah, Jadi kurva sindrom Down. Dok, terus kemudian apakah kurva sindrom Down CDC bisa kita pakai? Bisa, Dok. Yang paling penting adalah interpretasinya. Karena saya juga pakainya kurva CDC. Karena yang paling penting, jadi kurva sindrom Down itu akan ada di bawahnya dari kurva anak normal. Jadi kalau anak sindrom Down diikutkan anak normal, banyak yang ada di bawahnya, terutama tinggi badannya, Dok. Berat badan mungkin nggak terlalu, tapi tinggi badan iya. So it's very different. Bahkan lingkar kepala juga berbeda. Jadi dokter bisa menggunakan kurva itu, it's free, bisa di-download gitu, dipakai di praktek sehari-hari. Saya rasa itu, Dok. Terus BERA, Dok. Nah, kalau THT itu banyak, Dok, unsurnya. Oh iya, BERA. BERA salah satunya kan karena itu untuk tuli sensory neural, sorry.
Nah, tapi ternyata masalahnya adalah nggak cuma itu dokter, karena mereka sering, nah anak nggak enaknya nih ya, anak dengan Down syndrome itu, nah ini yang saya selalu dari dulu, dari zaman saya PPDS, anak dengan Down syndrome kalau udah batuk pilek, infeksi nih saluran nafas, dia punya risiko besar untuk jadi pneumonia. Karena banyak hal ya, hipotoninya, terus kemudian sistem imunnya sedikit gitu. Nah itu mereka punya risiko besar sekali untuk mengalami untuk perawatan di rumah sakit, bahkan perawatan di ICU gitu, dan butuh waktu lebih lama untuk recovery. Jadi eh kalau mereka ISPA kan sama ya, kalau kita ISPA gampang sekali untuk ke otitis media. Nah mereka juga begitu, risikonya juga lebih besar. Dan seringkali itu undetectable sama kita itu saya juga mungkin dalam sehari-hari juga nggak begitu itu dengan ya selama ini ketemunya yang lucu-lucu sih Dok. Karena saya suka kalau ketemu sama anak dengan DS kalau di praktek bisa ngobrol ketawa-ketawa gitu. Karena mereka anaknya manis. Jadi dokter semua anak dengan Down syndrome sangat manis dan sangat baik. Ya, Nah itu nanti dokter mulai perhatiin ya kalau di praktek mereka manis baik gitu bisa diajak iya ngobrol. betul, Dok. Jadi apa namanya? Apakah cuman hanya berak aja dok? Enggak dok, bisa dari OAE. Terus kemudian ada yang lebih susah, tapi itu silakan dokter konsulkan ke dokter THT. Karena menurut saya kalau kalau ada dokter THT-nya, mereka bisa melakukan screening yang awal sih, terutama untuk otitis media effusion ya. Karena itu bisa kayak cuman nyeri, terus mereka kayak marah, terus pukul-pukul gitu aja gitu. Itu gejalanya sih dok. Semoga cukup menjawab ya pertanyaan dokter Rizka yang banyak, yang detail Iya, Dok. sebetulnya. Sangat jelas, Dokter. Dan lengkap Terima detail kasih. dari dokter. Dan dari Dokter Rizkinawati, izin dokter untuk pada anak dengan Down syndrome, apakah ada tempatnya untuk pemberian suplemen DHA dan kalsium untuk mencegah masalah penyertanya, dokter? Silakan, dok. Oh iya, Eh, jadi banyak sekali yang sudah dicoba gitu sebenarnya. Banyak yang kayak bukan bukan alternatif tapi complementary medicine. Fluoxetine, piracetam, termasuk juga DHA. Apakah banyak gunanya? Tidak, dok. Boleh dikasih, Oh, tidak merugikan juga untuk DHA ya. Tapi apakah berguna? Tidak. Jadi penelitiannya tidak mendukung bahwa kalau di DHA dia jadi lebih bagus gitu. Yang lebih bagus adalah kalau satu periksa tiroid secara berkala. Oke, terus iya. kemudian apakah perlu pemberian tambahan kalsium? Nah, ini mesti hati-hati lagi dokter, karena kalsium untuk kebutuhan anak itu berbeda-beda dan sebetulnya nggak banyak. Bayi sebagian besar kalsium kan uh, makanan pertamanya susu. ASI juga kalsiumnya banyak. Kalau dia nggak ASI terus diganti susu yang lain gitu karena suatu hal gitu nggak bisa ASI, ya kalsium juga. Jadi kita nggak perlu tambah kalsium. Karena kalau tambah kalsium, taruhnya di ginjal juga, which is nggak bagus juga. Termasuk bukan juga untuk anak sebelum dia pubertas. Kebutuhan kalsiumnya nggak terlalu tinggi, dok. So it's not that bahwa kalsium akan sangat berguna sekali. Jadi mereka cukup membutuhkan kalsium sesuai dengan kebutuhannya gitu. Which is, dokter tahu nggak 1 sampai 5 tahun cuma butuh kira-kira 250-an gitu miligram per hari kalsium dari semua sources, dari semua sumber. Which is kalau perlu tambahin kalsium, no. Bisa memperbaiki pertumbuhannya, enggak gitu. Jadi itu untuk menjawabnya. Ya, ya baik. Terima kasih, dok. Ini ada pertanyaan untuk dokter Putri ya. Selamat pagi, dokter. Kapan waktu ideal untuk melakukan intervensi atau operasi pada pasien Down syndrome dengan kelainan jantung bawaan, dokter? Silakan, dokter. Terima kasih ya. Untuk kapan kita melakukan intervensi ya, intervensi itu berarti bisa dengan operasi atau bisa dengan kateterisasi jantung ya. Untuk penyakit-penyakit seperti AVSD itu yang terbaiknya komplit atrioventricular septal defect itu karena beresiko besar sekali untuk terjadi hipertensi paru itu sebaiknya di bawah 6 bulan. Kebanyakan terlambat ya. Kalau terlambat maka kita lakukan kateterisasi jantung dulu. Kita lakukan namanya tes untuk akut vasoreactivity test. Jadi kita memberikan bisa nitric oxide 10 sampai 80 ppm atau oksigen 100% selama 10 menit. Kemudian kita hitung flow ratio dan pulmonary vascular resistance index-nya. Apabila kita dapatkan pulmonary PVRI ya, PVRI-nya di bawah di atas 3 itu sudah mulai pH, tetapi apabila dia masih di bawah 6, kita boleh lakukan operasi. Tetapi apabila dia di atas 6, itu beresiko tinggi ya.
untuk terjadinya hipertensi pulmonal ya. Kita lakukan dulu oksigen tes dan apabila setelah oksigen tes atau dengan AVT tes terjadi penurunan di atas 20% ya. Jadi tekanan arteri pulmonalisnya turun lah ya di bawah 20% sampai sampai di bawah 20% sampai PVRI-nya juga turun di bawah 6, kita lakukan penutupan saat itu juga dengan kateter kalau defeknya VSD dan PDA ya atau ASD. Tapi kalau defeknya AVSD maka kita akan operasi. Jadi kapan sih kita melakukannya? Secepat mungkin di bawah dari usia 3 sampai 6 bulan untuk AVSD. Kemudian untuk apabila kita ketemunya PDA dan VSD, kita lihat apabila masih memungkinkan ditutup dengan kateter jantung, ya kita tutup ya, apalagi PDA ya. PDA itu walaupun dia berat badannya masih 7 kilo, 8 kilo, itu bisa kita lakukan kateterisasi jantung. Kalau untuk VSD, ya eh, kita biasanya menunggu sampai 10 kilo, tetapi apabila tidak mungkin nih, kayak ini harus ditutup ya. Kita tutup dengan pembedahan ya, dengan kita bekerja sama dengan bedah toraks kardiovaskuler untuk pembedahan. Dan banyak juga yang perlu dipersiapkan sebelum perioperatifnya dan postoperatifnya dari VSD ini, dari Down syndrome ini ya, dengan penyakit jantung bawaan. Kalau misalnya kita ketemunya ASD, atrial septal defect, itu lebih rendah sebetulnya apakah dia menyebabkan hipertensi pulmonal karena dia lebih rendah. Kita bisa tunggu nih ya sampai usia sekitaran 2 sampai 3 tahun bisa kita lakukan penutupan. Tetapi kalau defeknya sangat besar dan ketika kita ketemu misalnya usia setahun aja dia sudah terjadi hipertensi pulmonal yang masih ringan, ya kita operasi saat itu juga. Begitu Dokter Enia. Jadi kita memang tergantung apakah ini hipertensi pulmonal sudah terjadi hipertensi pulmonal atau belum satu. Tapi kalau untuk CAVSD sih di bawah 6 bulan yang terbaiknya. Iya, baik dokter. Emang lebih cepat ya dok ya, karena berkaitan Ya, juga dengan menunggu. salah satu Kita menunggu. komplikasinya ya dok, bisa terjadi hipertensi pulmonar. Kemudian bagaimana dok prognosis jangka panjang pada pasien-pasien Down syndrome ini yang sudah menjalani, misalnya menjalani koreksi atau sudah menjalani intervensi itu, bagaimana dok? Ya, ya. Untuk pasien-pasien kita lihat dari tingkat kesulitan tindakan ya. Yang paling sulit itu adalah CAVSD ya, Complete Atrioventricular Septal Defect ya. Saya tidak punya data karena belum pernah ya untuk di rumah sakit saya untuk CAVSD ya, karena rata-rata memang datang itu sudah terlambat, sudah terjadi PH. Ketika saya tes dengan kateter diagnostik juga sudah tinggi tekanan di arteri pulmonalisnya, tidak memungkinkan untuk dilakukan operasi. Tetapi untuk yang lain seperti PDA, VSD, ASD ya, yang kita tutup dengan teknik kateterisasi maupun dengan pembedahan dalam 1 bulan itu sudah kita lihat hasilnya apabila tidak ada komplikasi yang berat, itu ukuran jantungnya sudah mulai mengecil ya. Kemudian dalam 6 bulan juga sudah mulai baik. Jadi outcome-nya sangat bagus ya apabila kita melakukan tindakan di awal-awal. Ya, terima kasih dokter. Ini ada lagi untuk dokter Putria. Izin bertanya dok, untuk kateterisasi dan pembedahan, berapa syarat BB dan kondisi yang harus dipersiapkan? Karena sering pasien kami adalah BBLR dan wet faltering. Terima kasih dok. Silakan dok. BBLR ya, misalnya bayi ya, untuk kateterisasi jantung ya, misalnya dia kita lihat dulu kelainan jantung bawaannya ya. Apabila dia bayi dengan eh, CAVSD, ya kita harus dan sudah di atas 6 bulan, harus kita lakukan kateterisasi jantung juga. Kita tidak melihat berat badan ya. Kalau misalnya bayinya BBLR tadi ya, misalnya dia prematur, tapi dia ada PDA yang signifikan. Bayinya cuma 1000, 1500. Kita bisa lakukan dengan kateterisasi juga bisa, dengan operasi juga bisa ya. Karena kalau dia PDA, dia tidak masuk ke mesin CPB ya, bisa torakotomi kalau operasi. Tetapi untuk kateterisasi juga memungkinkan karena sekarang memang ada device yang bisa untuk menutup PDA pada bayi prematur. Gitu. Terus kemudian kalau yang lain-lain bagaimana? Nah, kalau misalnya dia VSD, kapan sih kita lakukan kateterisasi jantungnya? Ya kita bisa lakukan kateterisasi jantung mau di berat berapapun ya.
Tetapi ya memang karena kadang kita guidingnya dengan TEE dan TEE itu paling kecil itu mungkin kalau sekarang ada yang sudah untuk di atas 5 kilo ada ya. Tapi biasanya kita ada beberapa center ya yang punyanya yang untuk TEE 10 kilo ya kita tunggu. Tetapi apabila dia tidak bisa menunggu ya kita operasi di jangan menunggu berat badan 10 kilo yaitu untuk VSD ya. Kalau PDA sih biasanya kita tutup di usia berapapun bisa dengan teknik kateter. Kalau ASD bagaimana? Nah, ASD inilah yang bisa kita tunggu dulu nih gitu ya. Kalau misalnya berat badannya udah oke 10 kilo ya kita lakukan penutupan untuk ASD-nya ya karena dia bisa ditunggu sampai sekitar usia 2 tahun 3 tahun ya kalau dia memungkinkan. Tapi kalau misalnya dia tidak memungkinkan kateter ya kita operasi ya. Itu. Jadi kita melihat jenis-jenis dari PJB-nya itu sendiri. Oh, iya, baik dokter. Terima kasih atas penjelasannya cukup lengkap. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Dokter Ratna Dewi. Izin bertanya Dokter Frida, apakah anak DS Down syndrome dengan hipotiroid subklinis diberikan terapi levotiroxin? Berapa lama pengobatan dan bagaimana pemantauannya? Terima kasih dokter. Baik, terima kasih Dokter Apta Dewi atas pertanyaannya. Jadi kalau pasien, jadi hati-hati dengan dengan hipotiroid subklinis ya dok ya. Kalau hipotiroid subklinis itu artinya bahwa T4-nya normal tapi TSH-nya sedikit naik gitu ya, naik. Kan kalau TSH itu bisa sampai 4,5. Nah kalau seringkali dok, kita tuh suka, menurut saya dalam praktek banyak yang overdiagnosis juga untuk si hipotiroid subklinis. Dokter kalau ternyata dia tiroidnya nih normal terus tapi cuma naiknya sedikit 5,3 gitu. Which is itu dokter tidak perlu terapi dulu. Karena kalau kita akan terapi adalah kalau FT4-nya jadi free T4 atau T4 totalnya masih normal, tapi TS-nya naik. Kalau apalagi kalau naiknya di atas 10. Nah, itu pasti adalah diagnostik untuk hipotiroid subklinis. Pada saat itu, maka kita akan terapi. Berapa lama terapinya? Sebetulnya eh, kalau mereka dengan hipotiroid subklinis dan sudah terjadi pada saat awal kehidupan, ya, pada saat 1 tahun pertama kehidupan, maka akan butuh terus sih, dok. Ingat bahwa jadi akan butuh terus-terus, jadi nggak boleh di stop pada sampai anak yang umur 5 tahun terus kita stop begitu aja. Padahal dia butuh nih, terus dosisnya makin lama makin meningkat. Which is kalau pertanyaan makin lama, pertanyaannya kalau dosisnya makin lama makin meningkat, maka uh, mereka adalah termasuk hipotiroid yang permanen gitu. Jadi kalau mereka sudah hipotiroid subklinis itu basically untuk anak sindrom Down. Jadi anak sindrom Down tuh mereka sudah hipotiroid sebetulnya. Kenapa? Karena mereka akan diuntungkan. Jadi mereka kalau kita memberikan terapi levothyroxine pada saat mereka kita diagnosis dengan hipotiroid subklinis, which is FT4-nya masih bagus tapi TS-nya udah mulai naik. Nah, itu sebetulnya akan membantu memperbaiki perkembangannya untuk anak-anak dengan sindrom Down. Jadi untuk anak dengan sindrom Down, untuk tiroidnya kita lebih agresif, tapi tidak seagresif itu misalnya dok ya. Jadi terus kemudian yang kedua mesti dikerjakan adalah monitoringnya secara bertahap. Kalau dan salah satu clue-nya adalah kalau dia dosisnya makin lama makin meningkat, nggak harus dalam waktu dekat ya, tapi kebutuhannya makin lama meningkat kan kita selalu ada monitoringnya ya dok. Nggak, jadi nggak boleh ngobatin terus kemudian dikasih levothyroxine terus dibiarin aja. Nggak, kita mesti evaluasi dok. Satu, evaluasi klinis dan dua, evaluasi dari fungsi tiroidnya. Kalau kebutuhannya makin meningkat, nah dia akan butuh terus-terusan. Belum lagi dia punya resiko bahwa dia akan jadi Hashimoto juga. Udah hipotiroidnya congenital, tapi yang lebih subtle, plus dia punya resiko untuk Hashimoto juga. Atau dia punya resiko untuk Graves' disease. Jadi itu tetap kita pantau terus-terusan, bahkan even in adult, di dewasa juga akan tetap dipantau. Itu dari saya dok, untuk menjawab pertanyaan tentang levothyroxine. Iya, oke. Baik, terima kasih dokter. Mungkin satu pertanyaan lagi. Ya, sebenarnya masih banyak ini pertanyaan dokter, tapi karena mungkin sudah waktu satu pertanyaan ya dokter. Em, apakah semen Kres itu bisa berubah dok, makin lama makin jelas setelah menginjak usia berapa bulan yang lebih tua? Begitu juga dengan kelingking yang bengkok, karena sering waktu lahir tanda ini belum jelas. Sekedar usul mungkin sebaiknya pemeriksaan kromosom untuk Down syndrome ini bisa ditanggung BPJS dok. Ya, baik. Silakan Terima dok. kasih atas pertanyaannya, dok. Yang ketiga terutama, kromosom supaya bisa ditanggung BPJS. BPJS selalu bilang bahwa kalau ada di rumah sakit itu, semuanya akan ditanggung.
kalau ada di rumah sakit itu. Jadi kalau rumah sakitnya punya Oh, pemeriksaan kromosom, maka itu bisa dimasukkan dalam slotnya BPJS. Tapi ya pasti tidak menguntungkan untuk rumah sakit ya. Tapi kalau di rumah sakitnya ada, maka harusnya bisa ditanggung. Tapi sebagian besar rumah sakit tidak punya sebetulnya. Tidak semua rumah sakit, even rumah sakit besar, RSCM aja nggak punya, Dok. Kita belum punya untuk karyotyping. Walaupun kita sekarang mulai punya genetik, jadi ada genetiknya sendiri, tapi belum bisa untuk karyotyping. Kembali bahwa terus jadi karyotypingnya mesti kita kirim ke punyanya FKUI. Jadi kan beda nih. Secara manajemen berbeda. Yang punya FKUI nggak mau dimasukin ke BPJS soalnya. Jadi itunya berbeda. Terus kemudian dan kalau akan lebih bagus lagi dengan era yang bahwa secara genetik is very important, penting ya, karena semua kelainan akan kembali pada genetik. Tapi saya mau mengingatkan dok, genetik it doesn't mean bahwa selalu bahwa cuma kelainannya di kromosom. Genetik bisa jadi kelainan kromosomnya normal, tapi kelainannya ada di dalam dalam kromosom kecil-kecilnya di gennya. Jadi itu dok. Jadi kalau pemeriksaan genetik bukan selalu bahwa pemeriksaan adalah kromosom dokter. Terus kalau untuk sindrom Down, kromosom dok, atau karyotyping kita sebutnya. Terus kemudian tadi pertanyaannya ada Simian Chris. Iya dokter, Simian Chris mungkin pada saat awal, mungkin pada saat anaknya masih bengkak. Pada neonatus kan masih ada periode udem kan, dari intratus kemudian melahir. Jadi udah begitu udemnya apa namanya mulai berkurang, maka biasanya klinodactyly mungkin kan nggak selalu ada, tapi bisa kemungkinan besar ada gitu ya. Klinodactyly lebih kelihatan. Terus belum lagi kalau anak tuh kalau periksanya kan masih anaknya masih suka begini kan genggam banget kan, bukanya susah kan dok. Jadi instead of kita bisa lihat bahwa ini sininya melengkung, sebetulnya kita nggak bisa melihat begitu karena kita bukanya bukan dibuka beneran gitu, buka yang masih oh gitu aja. Jadi mungkin lebih, menurut saya malah lebih banyak di situ kalau klinodactyly. Karena klinodactyly mungkin kalau periode edema dari intrauterin itu udah hilang, harusnya udah mulai kelihatan. Dan kadang-kadang kita lupakan dok ya, kita cuma mau lihat Simian Chris doang soalnya. Klinodactyly nggak dilihat. Ya, sedangkan banyak yang bukan berarti gini, tapi dok ya kembali bahwa kalau kita bilang sindrom itu artinya kumpulan gejala. Kalau ada satu aja punya Simian Chris aja bukan berarti bahwa itu Down syndrome. Karena orang normal juga bisa punya simian Chris. Jadi jangan takut, oh kamu punya simian Chris, Down syndrome. Kan, dok. Jadi kalau cuma satu aja, no. Gitu ya. Kalau klinodactyly aja juga enggak, tapi enggak ada yang lain gitu apa ya mencerminkan bahwa itu adalah sindrom Down. Apakah bisa makin kelihatan? Mungkin akan lebih jelas gitu ya, karena kan kalau garis tangan kita juga biasanya lebih jelas. Tapi dari awal biasanya juga udah kelihatan apa nama simian Chris-nya. Makin jelas mungkin iya, dok. Terus kemudian kalau klinodactyly ya tadi ya, kayaknya biasanya karena kitanya meriksanya kita kan nggak enak, kadang-kadang kurang cek gitu ya. Kita tuh kadang-kadang mereka sangat genggamnya kuatnya banget jadi untuk bukanya jadinya nggak optimal jadi nggak begitu kelihatan. Terus kemudian dok tadi apa ada pertanyaan satu kayaknya dok boleh sekalian ya imunisasi nggak ada kontraindikasi untuk imunisasi bahkan mereka ada bahkan untuk pasien dengan sindrom Down karena risiko untuk infeksi saluran nafasnya lebih tinggi dan mereka sering apa lebih gampang pneumonia apalagi kalau punya kelainan jantung dok lebih lagi dokter nggak bagus juga untuk kelainan jantung yang mau diberesin masuk pneumonia nggak beres-beres nanti mau dioperasi sama dokter Putri ya nggak jadi gitu mau di kateterisnya nggak jadi juga gara-gara pneumonia jadi bahkan ada yang diwajibkan sebetulnya influenza wajib dok terus pneumokokal juga wajib jadi ada beberapa yang akan diwajibkan justru kalau kontraindikasi tidak even though ada risiko bahwa mungkin sistem imunnya nggak sebagus kita tapi responnya terhadap imunisasi yang mungkin tidak sebagus kita makanya justru harus diimunisasi gitu. Jadi itu untuk kayaknya ada tadi saya tertarik dengan pertanyaan imunisasi tadi soalnya. Dok. Terima kasih. ya, betul sekali dok. Ya, jadi imunisasi itu tetap diberikan ya dokter ya, walaupun dengan pasien dengan Down syndrome. Ya, baik. Terima kasih kepada para narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Terima kasih kepada Dokter Frida dan Dokter Putria dan juga kepada peserta yang atas pertanyaan yang telah diberikan. Karena waktu, kita akhiri sesi diskusi kita pada kali ini. Mungkin masih ada pertanyaan sebenarnya dok yang belum terjawab. Ya, kami harap bisa didiskusikan lebih lanjut mungkin melalui WA atau melalui panitia.